pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di program Sarapan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu adalah konsisten. Konsisten ini kalau saya cari di internet, artinya adalah sebuah sikap atau perilaku yang menunjukkan keteguhan, kestabilan, atau keseragaman dalam melakukan sesuatu. Konsisten ini adalah sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus dan secara rutin. Misalnya konsisten bangun pagi, konsisten berdoa, konsisten bekerja, dan konsisten yang lain. Mari pada pagi hari ini kita melihat di dalam Alkitab satu kisah tentang Daniel, di mana Daniel ini kita mau belajar tentang konsistennya Daniel dan apa yang terjadi dalam hidupnya Daniel ketika dia belajar untuk konsisten. Kita buka di Daniel 6 mulai ayat 1. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, ketika ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, kalau kita baca di sini, ini adalah kisah tentang Daniel, di mana waktu pemerintahan Raja Darius, dia adalah salah seorang dari wakil raja, pejabat tinggi, yang raja melihat Daniel ini satu hal yang spesial ya. Di ayat yang ketiga dituliskan, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Saya mulai mencari di versi lain Alkitab, dituliskan bahwa di ayat yang ketiga itu Daniel menunjukkan bahwa dirinya lebih baik daripada pengawas yang lain. Ia melakukannya dengan tabiat yang baik dan kemampuan yang luar biasa. Raja sangat terkesan dengan Daniel sehingga ia berencana mengangkatnya memerintah atas seluruh kerajaan. Nah, di sini dituliskan bahwa Daniel mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata, seperti di atas rata-rata rekan-rekannya. Yaitu dia mempunyai tabiat yang baik dan kemampuan yang luar biasa. Dan raja ini sangat terkesan dengan Daniel. Tapi ketika raja terkesan dengan Daniel, timbullah iri hati dari rekan-rekannya yang lain. Dan rekan-rekannya ini ingin memojokkan Daniel. Di ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima, dituliskan rekan-rekannya itu ingin supaya Daniel ini dicari kesalahannya, tetapi mereka itu tidak menemukannya. Kecuali di ayat yang ke-6, kita akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, menurut pendapat orang-orang
orang-orang itu kelemahan Daniel adalah ibadahnya. Jadi mereka berusaha membujuk raja supaya raja mengeluarkan perintah, dan perintah itu adalah supaya dalam 30 hari semua rakyat harus menyembah kepada raja ya, dan siapa yang tidak menyembah kepada raja akan diberikan hukuman. Di ayat yang ke-7 dituliskan bahwa kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Yang ayat yang ke-10, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan seperti itu. Nah, ketika ada surat perintah dari raja, rekan-rekannya Daniel ini yang sudah bermufakat untuk mau mendakwa Daniel, dengan sengaja mereka mendatangi rumahnya Daniel. Di ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Jadi di sini dituliskan bahwa Daniel ini seolah-olah melanggar atau melawan perintah dari raja yang sudah ditetapkan. Tapi kita melihat lebih lanjut ke depan bahwa dengan kecil hati raja rela untuk memasukkan Daniel ke dalam lubang singa itu. Tetapi raja ini punya satu sikap kasih kepada Daniel. Di ayat yang ke-17 yang B, berbicara raja kepada Daniel ketika Daniel sudah ditangkap ya. "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Nah, ada rasa kasih dari Raja Darius. Kasihnya Darius ini dimunculkan supaya Daniel itu bisa merasakan bahwa ini bukan maunya raja, tapi raja terdesak. Dan pada akhirnya juga pada pagi-pagi, di ayat yang ke-20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Nah, di sini dituliskan bahwa ada pertolongan dari Allah ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi tetap Allah memelihara Daniel. Kita mau belajar dari Daniel ketika Daniel
ada di dalam tekanan, di dalam kesusahan, dia mendengar perintah dari raja, tetapi itu bukan yang raja inginkan sebetulnya. Seolah-olah raja itu didesak dan terdesak sampai raja itu mungkin lupa ya, oh iya ya, sisi ini itu seharusnya aku tidak boleh lakukan karena ada hambaku yaitu Daniel yang sangat aku sayangi, yang mungkin karena peraturan ini dia bisa dinyatakan bersalah oleh orang. Tetapi di akhir dari kisah ini kita melihat bahwa konsistenan Daniel berdoa, tetap Allah tetap menolong Daniel meskipun dia sempat dimasukkan ke dalam gua singa. Di Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dituliskan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sama dengan keadaan Daniel. Daniel istilahnya waktu memiliki cerita yang boleh dibilang itu kesengsaraannya dia ya. Dia dimasukkan, difitnah dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi dia merasa bahwa tetap punya iman, ada pengharapan. Kenapa? Karena waktu di gua singa juga saya percaya dia tidak diam aja, tetapi dia berdoa kepada Tuhan Allah supaya Tuhan menunjukkan keajaibannya. Dan dia percaya itu, dia punya pengharapan itu. Karena dia tekun berdoa. Meskipun ada tekanan tapi dia tetap tekun berdoa. Dan ketekunan yang dia kerjakan itu menimbulkan tahan uji. Dia tidak takut kalau dimasukkan ke dalam gua singa. Bisa saja Daniel itu berbohong, bisa saja Daniel itu tetap berdoa, tetapi di rumah dan pintu rumahnya semua ditutupin. Jadi dia berdoa dengan diam-diam istilahnya. Tetapi itu tidak dia lakukan biasa aja. Dia di sisi ini kita melihat bahwa ini adalah tahan ujinya Daniel. Sampai tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena pada akhirnya Daniel melihat bahwa Allah yang dia sembah itu sanggup untuk melindungi dia dari singa-singa itu. Bahkan raja itu sangat terlihat bahwa raja itu mengasihi Daniel. Dan raja itu percaya bahwa Allahnya Daniel itu adalah Allahnya yang maha kuasa. Nah, mari kita belajar dari kekonsistenan Daniel ini. Biar ayat firman Tuhan di Roma 5 ayat 3 sampai 5 ini itu menjadi iman kita bahwa apapun keadaan kita mau belajar konsisten percaya sama Tuhan. Kita mau bersyukur dan ikhlas menerima waktu kita merasa kesesakan itu, dan waktu merasakan kesengsaraan itu tekun berdoa, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita bisa tahan uji, dan ketika kita sudah bisa tahan uji, kita mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.